Selamat sore Pak. Selamat sore. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Di sini namanya siapa, terus sebagai apa? Baik, nama saya Atot Gunadarma. Saya di sini sebagai salah satu trainer untuk kali ini tentang event organizer. Jadi materi IO ya, trainer IO. Oke, Pak siapa tadi? Atot Gunadarma, ATOT. Berarti panggilannya Pak Atot ya? Iya, Atot, aksi total. Aksi total. Kalau Atot, aksi total. Oke, Pak Atot. Ini Pak Atot biasanya berarti kesehariannya itu sebagai pelaku IO atau emang di sini sebagai orang yang ahli gitu sebelumnya di IO, atau emang dulu dari mungkin sekolah atau jurusannya emang menyangkut di event kayak gini Pak kegiatannya? Backgroundnya seperti apa dulu? Kalau sebetulnya ini nggak ada basicnya, saya cuma dari zaman kuliah udah suka bikin acara, bikin event ya. Kalau yang sekarang dibilang event, saya mulai dari tahun 84, jadi 40 tahun yang lalu. Nah, kalau temen-temen ya yang orang-orang lama banyak yang tahu ya, karena saya ya zaman kuliah dulu di Jogja. Tahun 83 saya masuk kuliah, tahun 84 saya pertama bikin event dulu di Gor Kridosono. Nah, setelah itu sering bikin event gitu. Sampai sekarang masih hidupnya dari event gitu ceritanya. Oke, menarik. Berarti kan bisa dikatakan Pak Atot ini emang ibaratnya orang yang udah expert lah di bidang event, karena udah dari 84 ya? Ya, 40 tahun ya. Ya udah mulai event. Itu pun dulu mungkin kan ya beda lah ya dengan sekarang. Iya. Untuk penyelenggaraannya, kemudian juga volumenya mungkin kalau bisa kita lihat juga mungkin agak beda dengan dulu. Atau seperti apa? Mungkin saya di sini mungkin yang jadi pertanyaan adalah perbedaan gitu Pak, langsung perbedaan terkait event yang dulu gitu loh. Iya. Mungkin tahun 80-an atau 90-an, karena kan mungkin eranya kan beda ya. Kalau dulu kan mungkin era-era pop gitu, pop zaman dulu. Iya. Kalau sekarang kan lebih ke macam-macam ya. Kalau sekarang mungkin event, kalau kita bisa katakan event musik misalnya, musik itu kan sekarang banyak event dangdut, pop itu kan mungkin beda ya. Iya. Cara penanganannya juga beda, karena pasti dari segmentasi penontonnya juga beda. Kalau kita katakan pop dengan band yang misalnya kayak Melo, pasti penontonnya banyak cewek tuh. Kalau misalnya popang kayak band-band genre alternatif kayak sekarang, atau dangdut kan pasti orang-orang yang kayak cowok-cowok rebel kayak gitu. Tapi beda juga kan ritmenya. Mungkin ada nggak perbedaan dulu sama sekarang terkait penyelenggaraan event gitu, dari segmentasi, penyelenggaraan dan sebagainya, mungkin dari pandangan Bapak apa? Ya, secara umum sih pasti beda ya, pasti ada satu dari talentnya sendiri, genre ya. Kalau sekarang kan genre musik makin banyak, kemudian artis atau grup musik juga makin banyak. Nah, itu otomatis kan beda lah dengan dulu. Tapi yang bikin lebih kelihatan signifikan bedanya adalah teknologi. Misalnya kalau dulu untuk sound teknologinya kan mixernya masih analog ya. Mungkin sekarang masih ada sih analog ya. Kalau sekarang kan udah digital gitu. Terus juga lighting dulu istilahnya dulu kalau lampu tuh orang bilang lampu sorot parken ya. Jadi masih pakai kaleng. Nanti warnanya tuh pakai plastik plastik mika, merah, warna dasar merah, nanti hijau, kuning ya, nanti dikombinasikan ada oranye, ada segala macam, biru. Nah, kalau sekarang kan enggak, udah parlet ya, otomatis dia dalam satu lampu dia tuh bisa mau warna apa aja bisa kita program segala macam. Juga ada moving beam, dan macam-macam ya, juga efek-efeknya, termasuk multimedianya. Kalau dulu kan masih statis, paling pakai screen proyektor ya, udah bagus ya. Sekarang kan udah pakai LED, sehingga panggungnya, backgroundnya lebih atraktif, lebih dinamis, dan pastinya lebih seru. Bisa ditampilkan visual yang menarik, yang bisa mendukung
pertunjukan yang akan dibuat. Mungkin itu Mas bedanya ya. Kalau dulu zaman saya dulu masih unyu-unyu sama sekarang gitu. Oke, berarti bisa dikatakan tantangannya lebih menantang dulu. Ya, Karena kan pasti. sebenarnya teknologi itu kan diciptakan supaya mempermudah apa yang kita lakukan, gitu kan. Makanya ada teknologi. Tadi kan Bapak bilang berarti garis besarnya yang menjadi perbedaan itu adalah teknologi. Ya, Yang mana dulu kita harus bersusah payah, harus create sesuatu Iya, yang kreatif menggunakan apa tadi, kaleng lah, parken ya. Iya. Jadi ken kan kaleng gitu. Jadi seperti tabung. iya, Ya, seperti tabung. Oh iya, berarti Bisa dibayangin ya. Jadi kayak tabung, anggap aja kayak peralon tapi dari ken ya, dari terus dia dilubangin gitu, samping-sampingnya apakah dilubangin? Oh enggak, itu kan ada sirkulasi. Dalamnya lampu. Nah, untuk mengeluarkan warna itu dikasihlah plastik Berarti dia mika. nggak, dia statis berarti. Iya, warna merah ya merah. Dia nggak gerak gini berarti kayak lampu. Oh enggak, kan itu kan parken. Kalau sekarang parlet kan Bisa juga bergerak. enggak, bisa ganti-ganti warna. Iya. Nah, kalau yang bergerak kan moving beam gitu kan, yang bergerak gitu. Tapi kalau dulu kan belum ada moving beam. Ya, kalau secara tantangan ya beda zaman, beda tantangan ya. Kalau bukan berarti sekarang lebih mudah, enggak juga sih. Kadang lebih otomatis dengan teknologi yang sekarang juga orang harus lebih kreatif ya. Misalnya membuat materi-materi di LED, di multimedia gitu, supaya tampilannya bisa menarik agar tontonan itu bisa lebih seru. Kalau zaman dulu kan cuma pakai background ya, backgroundnya dulu masih belum ada banner, malah dekornya pakai styrofoam, pakai gabus gitu kan, kain hitam atau kain warna tertentu dikasih gabus, nanti gabusnya digambar apa gitu, pakai triplek gitu. Iya. Kalau setelah itu kan pakai banner ya, pakai MMT. digital print, MMT. Iya. Nah, makin kesini kan pakai LED Sekarang atau LED. Videotron gitu kan. Ya. Itu Ya, bener-bener. beda. Iya, jadi memang apa ya? Teknologi itu kalau bisa dikatakan di event tuh punya pengaruh besar ya berarti ya Ya, terhadap penyelenggaraan event. Jadi mungkin itu bentuk dari inovasi. Jadi setiap tahun pasti akan ada hal-hal baru yang aplikatif gitu yang bisa digunakan. iya. Gitu. Seiring dengan Ya. kemajuan zaman, teknologi kan berkembang. Ya contohnya kayak smartphone kan, kita beli bulan ini, bulan depan udah ada keluar yang baru. Iya, benar. Nah, begitu juga di untuk industri kreatif ya. Iya. Begitu juga lah. Walaupun tidak secepat dengan teknologi smartphone ataupun seperti kamera gitu ya, tapi tetap ada semacam progres, kemajuan selangkah demi selangkah yang itu juga menuntut kita untuk selalu belajar ya, update ya. Ya kayak saya ini kan orang lama ya, orang lama yang mau nggak mau juga harus ngikuti atau update dengan perkembangan dunia seni atau dunia panggung, dunia industri kreatif, supaya kita juga nggak ketinggalan gitu. Apalagi terkait misalnya dengan media sosial, otomatis kan kita nggak bisa idealis ya, mau seperti dulu gitu. Ya tetap harus ngikutin. Nah cuma kan kadang karena faktor usia ya, jadi kan tetap ada keterbatasan. Beda dengan Mas atau Mbak yang masih muda-muda, tentu lebih punya lebih punya semacam soul-nya tuh lebih dapat dibanding yang mungkin kami yang lebih usia lanjut gitu Mas.